perkenalkan nama saya Purnama Riana Simalango dengan NIM 8775211125. Halo semuanya. Hari ini kami akan melakukan tugas praktik IPA yang berjudul Pengaruh Deterjen Terhadap Kecapan. Alat dan bahan yang akan kami gunakan adalah Pertama yang kami gunakan yaitu deterjen, lalu sendok, lalu spidol, lalu botol plastik, kemudian gelas dan wadah tempat cat, lalu kacang hijau, kapas. Berhubung kami tidak memiliki alat pengukur, maka kami ambil inisiatif dengan menggantinya dengan botol minum yang memiliki ukurannya. Pertama kita akan masukkan kacang hijaunya, lalu kita masukkan air ya, agar kita dapat mengetahui kacang hijau yang mengapung dan tidak mengapung. Lalu kita masukkan air. Dengar tidak ada yang mengapung ya teman-teman. sekarang kita masuk kepada tahap air deterjen. Kita gunakan air 1000 ml. Kita ambil sendok dan deterjen. Kita ambil deterjennya sebanyak 1 sendok untuk 1000 ml air. Kita larutkan deterjennya ke dalam air 1 liter. Sembari kita menunggu deterjennya larut ke dalam air, ada baiknya kita membuat penanda di dalam wadah plastiknya. Tada! Ini dia hasilnya. Setelah ditandai, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan terakhir yaitu PDAM. Sekarang kita masuk kepada air untuk kecapannya. Kita pindahkan sekitar 500 ml ke dalam gelas ini. Tekan ya terus. Ini adalah air dengan 100% deterjen. Setelahnya, kita tambah lagi air sekitar 500 ml. Air yang ini dengan kandungan deterjen 50%. Yang ini untuk yang 25%. Ini untuk kandungan deterjen 12,5. Ini untuk kandungan deterjen 6,5%. Ini untuk 3,1 kandungan deterjen. Dan yang terakhir adalah untuk air PDAM tanpa kandungan deterjen. Sekarang kita akan membuat kacang hijaunya yang sudah direndam tadi ke dalam gelas plastik. Tapi sebelum kita memasukkannya, masukkan kacang hijaunya ke dalam wadah. Kita isi dulu wadahnya dengan kapas. Mari kita masukkan. Kita masukkan ke dalam satu persatu botol plastiknya. Yang kedua, botol plastik yang kedua. Dan selanjutnya
ke-6. Dan yang terakhir itu yang ke-7. Tada! Setelah dimasukkan, kita lanjut ke tahap berikutnya. Dan tahap berikutnya, kita akan memulai lagi untuk memasukkan air ke dalam wadah plastik yang diisi dengan kapas. Kita ambil dengan air secukupnya sebanyak 2 sendok. 2 atau 3 sendok sampai menutupi kapasnya. Apabila masih kurang, kita tambahin lagi. Begitulah seterusnya. Kita memasukkan airnya dengan isi air yang sudah ada di dalam gelas. Dan yang terakhir, sebelum kita memasukkan air ke dalam wadah yang terakhir, yang ke-7, kita cuci dulu sendoknya. Nah, setelah dicuci, maka kita akan ke tahap berikutnya, yaitu gelas yang terakhir dengan air PDAM. Kita sendok dengan 1 atau 2 sendok secukupnya sesuai dengan ukuran kapasnya. Tada! Begini hasilnya. Selanjutnya, kita akan memasukkan kacang hijau ke dalam mangkok plastik masing-masing sebanyak 10 biji. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang kelima, yang keenam, dan yang terakhir. Tada! Kita akan melakukan pengamatan selama 24 jam sampai 48 jam ke depan. Dadah! Oke, siap. Karena kami tidak memiliki kertas timah, maka kami membuat alternatifnya, yaitu menyimpannya dalam kardus yang kedap cahaya. Lalu kita masukkan kacang hijau yang sudah kita labeli ke dalam kardus. Kita masukkannya secara hati-hati ya, jangan sampai ada yang tumpah. Oke, ini. Kita masukkan sesuai dengan urutannya. Yang terakhir, Lalu, kita akan menutupnya dan menunggu 2 hari. Atau 24 jam sampai 48 jam ke depan. Bye! Botol plastik nomor 1 tidak ada perubahan ya, tidak ada tumbuh. Yang kedua, yang ketiga, ini lumayan banyak ya tumbuhnya. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang tanpa deterjen, yaitu air PDA. Oke, selanjutnya kita akan tunggu setelah 1 kali 24 jam. Kita tutup kembali. Oke. Yang pertama, botol yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang PDAM.